Adil adalah memberikan hal yang sama kepada setiap orang, sedangkan keadilan adalah memberikan hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi. Dan adil menurut agama Islam adalah wada'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan berarti harus sama rata sama rasa. Perempuan dan laki-laki Allah ciptakan beda fitrahnya. Begitupun akan beda dengan perannya. Disitulah letak keadilan Allah, memberikan peran sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Banyak wanita mulia dalam Al-Quran dan dalam sejarah peradaban Islam. Mereka yang mulia bukan sebab harta ataupun jabatannya. Ada Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang mendapat salam langsung dari Robnya, sebab kegigihannya dalam mengorbankan semua yang dimilikinya demi tegaknya Islam. Ada Maryam yang Allah puji-puji hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran, sebab kepandaiannya dalam menjaga kehormatan. Dan masih banyak lagi teladan dari mereka yang Allah janjikan surga. Mereka mulia bukan karena mengejar keindahan dunia, namun karena kebersihan hatinya, lurus tauhid dalam dirinya, dan ketaatan pada Rabb-Nya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah yang kita kejar? Keindahan dunia atau ridha Allah semata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai manusia sangat mendambakan adanya keadilan dalam seluruh kehidupan kita. Apa itu adil? Adil secara bahasa artinya adalah wad'u syai'i fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi adil dalam pengertian Islam adalah bagaimana kita memutuskan sesuatu sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila kalian memutuskan di antara manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Yakni adil itu adalah senantiasa berpihak kepada kebenaran, tidak berat sebelah. Dan kebenaran yang hakiki tentu hanya dari Allah. Karena Allah zat yang maha adil, hukumnya adalah hukum yang paling adil, maka keadilan hanya ada pada hukum Allah. Bukankah kita sering mendengar firman Allah dalam surat At-Tin di ayat yang terakhir, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, kalau kita membaca surat At-Tin sampai akhir dan di ayat akhir itu kemudian kita menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul ya Allah, Engkau adalah hakim yang paling adil dan kami termasuk di antara yang bersaksi atas yang demikian itu. Maka kalau ingin mendapatkan keadilan yang sebenarnya hanya ada pada hukum Allah.
Ketika seluruh persoalan diputuskan dengan hukum Allah, pasti akan menimbulkan keadilan, pasti akan menumbuhkan kebaikan, dan semua merasa adil dan merasa mendapatkan keadilan. Maka selama yang diterapkan untuk memutuskan persoalan kita bukan hukum Allah, tidak akan pernah terjadi keadilan. Dan terbukti hari ini. Kenapa? Karena sekali lagi, Islam itu datang dari Zat yang Maha Adil, dan Allah ketika membuat hukum, tidak ada kepentingan atas keputusan itu. Sementara hukum buatan manusia yang membuat hukumnya saja punya kepentingan terhadap hukum yang dia buat itu. Maka pasti hukum buatan manusia tidak akan pernah adil. Dia akan selalu memihak kepada pihak yang membuat hukum dan perundang-undangan itu. Terlebih lagi manusia punya banyak kelemahan dan kekurangan. Pasti dia tidak akan mengetahui mana kebenaran yang hakiki, mana keadilan yang hakiki, sehingga hukum buatan manusia justru akan menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman. Maka sekali lagi, kalau ingin ada keadilan yang hakiki di dunia, apalagi di akhirat nanti, hanya ada satu caranya. Kembali kepada hukum Allah, putuskan seluruh persoalan dengan hukum Allah, tegakkan syariat Allah, maka pasti akan ada keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.